Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 11 Desember, Pekan Advent yang kedua. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menjanjikan keselamatan bagi kami. Perkenankanlah kami mengabdi kepadamu dengan hati tulus ikhlas, agar kami layak menyambut misteri penjelmaan Putra-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa untuk masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita membaca Injil hari ini sambil kita membayangkan kejadian itu, sepertinya lucu dan tidak masuk akal. Mengapa? Ada beberapa orang mengusung seorang lumpuh dan mau dibawa kepada Yesus. Sedangkan Yesus saat itu sedang mengajar di suatu rumah yang penuh dengan orang-orang yang sedang mendengarkan pengajarannya. Termasuk di situ ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka yang membawa orang lumpuh itu tidak bisa masuk. Lalu mereka membuka atap rumah, menurunkan dengan tempat tidurnya itu ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Jadi kita bisa bayangkan
saat membuka atap rumah, pasti orang-orang yang ada di dalam rumah itu bisa panik, bisa geger. Suasana jadi gaduh, rame. Apalagi saat menurunkan tempat tidur itu beserta orang yang lumpuh. Dan ini jelas tidak mudah. Ketika sampai di depan Yesus, ia mengatakan kalimat singkat, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Hal itu dikatakan oleh Yesus karena Yesus melihat iman mereka. Artinya, iman orang-orang yang mengusung orang lumpuh itu dan juga si lumpuh itu sendiri. Kesembuhan seseorang tidak selalu berdasarkan iman orang yang sakit saja. Hari ini kita menyaksikan kesembuhan orang yang lumpuh karena iman mereka yang mengusung si lumpuh itu ke hadapan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, untuk menjadi beriman, memang harus ada usaha dan keyakinan diri dalam diri kita masing-masing. Seandainya para pengusung itu tidak yakin bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh itu, kiranya mereka juga tidak akan membawanya kepada Yesus. Apalagi rumah di mana Yesus sedang mengajar itu, orang banyak dan susah untuk bisa masuk. Mungkin kita bertanya dalam hati kita, seandainya kita minta orang banyak itu memberi jalan, apakah mereka keberatan? Apakah yang punya rumah tidak keberatan atap rumahnya itu dibuka? Bukankah menurunkan si lumpuh dengan tempat tidurnya dari atap rumah ada hal yang tidak mudah? Itu semua menggambarkan kekuatan iman kita, iman mereka. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini menjadi permenungan kita. Kapan diri kita ini beriman dan membawa orang-orang di sekitar kita ini kepada Yesus untuk disembuhkan? Atau malah sebaliknya, justru hidup kita membuat orang jauh dan tidak kenal dengan Yesus dan ajarannya. Kita sudah menerima sakramen baptis, sakramen penguatan atau krisma. Apakah kita sungguh bisa diandalkan sebagai murid-murid Yesus? Ataukah hidup keagamaan kita tidak jauh berbeda dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang lebih senang mengamati, mencari kesalahan orang lain, dan menunjukkan kehebatan diri sendiri? Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini saatnya, di masa Advent ini, kita melihat dalam diri kita bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi berkat, menjadi saluran rahmat karena iman kita. Mari kita bawa saudara-saudari kita, teman-teman kita, untuk semakin beriman kepada Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.